Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah ibadah rumah tangga Gereja Kristen Jawa Bangsa Minggu 1 Agustus 2021 untuk menyambut bulan kebangsaan dengan tema memelihara kesatuan roh. Untuk mempersiapkan ibadah kita, marilah kita memulai dengan persiapkan hati kita dengan saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita memulai ibadah ini dengan pengakuan. Ibadah minggu yang pertama bulan kebangsaan ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu Dan besertamu juga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama masuk di nats pembimbing dan pengakuan dosa. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Efesus 4 ayat 2 sampai dengan 3. Demikian nas pembimbing ibadah saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan bersama berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, pada kesempatan ini kami menyatakan diri kami, menyatakan keberadaan kami apabila kami dalam menghidupi cinta kasih Kristus berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan, kami mohon petunjuk hidup-Mu supaya kami senantiasa menghidupi cinta kasih Kristus dengan baik. Terima kasih Bapa, doa-doa ini kami serahkan kepadamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama memasuki pujian penyesalan yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 27 bait yang pertama dan yang kedua. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setelah kita menyesali dosa-dosa kita melalui pujian penyesalan, meski tak layak diriku,
kita di sini diajak diberikan berita anugerah bagi Tuhan, karena Tuhan sungguh baik, karena Tuhan mengingatkan kita melalui kitab Efesus pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan 14. Yang demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama, karena Tuhan sudah memberi setiap kehidupan ini. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 387, bait yang pertama dan yang kedua. Ku heran Allah mau memberi. Karena Tuhan telah memberi kehidupan bagi kita, kita hendak mengucap syukur melalui mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mohon pengampunan-Mu supaya kami senantiasa di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan ini senantiasa Engkau jamah, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan rahmat yang senantiasa kami jadikan teladan, bahkan kehidupan dasar dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi yang hendak membaca di rumah, bahkan hamba-Mu yang saat ini sedang memandu jalannya ibadah secara online atau virtual di dalam gereja ini, Bapa. Terima kasih Bapa, hanya Tuhan yang akan menyertai dan membimbing, dan kuserahkan dalam tangan kasih-Mu
Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, pada kesempatan ini bacaan terambil dari dua bacaan leksonari, dan bacaan yang pertama terambil dalam 2 Samuel 11 ayat 26 sampai dengan pasal 12 sampai dengan 13a. Tanggapan Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 12. Bacaan yang kedua Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 16, dan bacaan Injil Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan 35. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, pada saat ini kita akan membaca di dua bacaan, yaitu bacaan Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 16. Kami persilahkan petugas untuk membaca. Dan bacaan firman yang selanjutnya yaitu yang terambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 16. LAI memberi judul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, daripadanyalah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya.
sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita lanjut membaca di dalam Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. LAI memberi judul perikop roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materinya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu kehendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, itu tidak akan haus lagi." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara terkasih. Mari kita bersama mendengarkan perenungan di hari ini di Minggu tanggal 1 Agustus 2021 dengan tema memelihara kesatuan roh. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, memelihara sebuah ikatan tetap dalam
kesatuan ternyata memerlukan kesadaran, motivasi, dan komitmen. Contohnya apa Bapak Ibu? Ketika pasangan akan memulai ikatan menjadi suami istri, hidup berkeluarga selalu diawali dengan bayangan yang ideal, indah, dan bahagia selamanya. Mulai dari pre-wedding saat janji pernikahan diikrarkan dan pesta dilangsungkan yang ada gambaran bahagia. Akan tetapi dalam prakteknya tidak semua hal indah dan sukacita itu tetap ideal. Beriringnya waktu mulai diterpa perkara konflik, selisih paham, serta kesulitan yang dapat menegangkan ikatan kebersamaan. Pasangan ini diuji komitmen dalam memelihara ikatan. Mula-mula ketika salah satu pasangan kemudian berubah setia, memilih berpaling pada pasangan yang lain atau orang lain, bagaimana menjaga roh kebersamaan, komitmen, motivasi, semangat tetap bersatu ketika salah satunya berubah tidak setia. Inilah yang menjadi tidak mudah dalam membutuhkan kesadaran, motivasi, komitmen baru, dan kerelaan berproses memperbaiki kesalahan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar menghidupi komitmen baru. Di sini kita belajar dari jemaat Efesus ketika Paulus melihat potensi konflik baik di tengah keluarga maupun jemaat karena perbedaan paham pengajaran keselamatan antara pateisme atau Allah ada dalam semua dan karunia, kasih karunia. Di sini Paulus menekankan teologi tentang hidup sebagai orang yang dipanggil dan dipilih oleh Allah dalam mendapatkan keselamatan dalam Yesus Kristus. Itu belajar di dalam Efesus 4 ayat 1. Dorongan Paulus supaya jemaat memelihara relasi dengan Yesus Kristus sebagai orang yang dipanggilnya. Nah, di sini kita belajar dari nasihat Paulus terhadap jemaat di Efesus harus mengupayakan komitmen dalam pelayanan. Yang pertama kita belajar di ayat 2 dan bagaimana kita memelihara relasi antar jemaat melalui sikap hidup rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu. Dan yang kedua kita belajar dari ayat 3 dan sampai dengan ayat 6. Bagaimana kita belajar kesatuan dengan roh. Di sini yang menuntun pada damai sejahtera, ikatan kesatuan tubuh Kristus atau jemaat. Tubuh Kristus adalah bagian dari jemaat. Nah, dengan Roh Kudus yang dipelihara, ditandai dengan memaham teologis yang sama tentang siapa Allah Bapa atau Tuhan, apa itu iman dan baptisan. Lalu jauh diterangkan bahwa Allah Bapa dari semua, di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Paulus di sini memakai logika pateisme untuk menegaskan ulang siapa Yesus Kristus itu. Yesus melampaui segala sesuatu yang ada di dalam semesta dengan menyatakan bahwa Yesus telah naik dan ia juga akan turun ke bagian bumi yang paling bawah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita juga belajar dalam ayat 7 sampai dengan 16. Di sini bagaimana kita harus mempertahankan iman akan Yesus Kristus. Paulus di sini memberikan sebuah pandangan teologis dengan menganalogikan kesatuan tubuh yang tak terpisah, di mana Yesus Kristus adalah kepalanya, sedangkan orang yang percaya adalah bagian dari tubuh Kristus.
Jika kita, gereja dan jemaat adalah tubuhnya, maka yang memerintahkan dan menggerakkan seluruh tubuh ini adalah Yesus Kristus sendiri. Dan Yesus adalah sang kepala gereja. Yesus sendiri adalah sang kepala gerakan dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, dan di ayat 11 sampai dengan 14 kita belajar bagaimana kita memahami dan menerima karunia yang beragam untuk melayani pemeliharaan iman. Karena apa? Yang gereja atau dalam kehidupan kita sehari-hari memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, seperti tangan, kaki, tubuh, mulut, kaki dan sebagainya. Itu mempunyai tugas yang berbeda. Dan di sini di dalam tubuh Kristus ada jabatan gerejawi yang saat itu disebut baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar. Tujuannya untuk apa? Dari pembagian kerja dalam pemberitaan iman di jemaat, yaitu melibatkan bagian tubuh Kristus secara gereja. Di sini kita diajak bagaimana kita bekerja seturut bagian kita masing-masing. Kalau sekarang yang dipahami di dalam gereja kita di GKJ Bangsa, kemajerusan, di sini ada penetua, diakon, pendeta dan dibantu oleh komisi-komisi. Bahkan kita di sini banyak sekali komisi yang hendak membantu kita. Yang pertama, karena pandemik ini kita dibantu oleh Pokja atau tim multimedia, dan bagaimana kita juga bekerja tentang pengembangan ekonomi jemaat untuk mengembangkan jemaat yang semakin baik dan semakin luar biasa memuliakan nama Tuhan. Dan di sini mari kita berkomitmen membentuk dan memelihara iman ini dalam kita mendampingi jemaat menghadapi kesulitan, persekutuan, bertumbuh. Kualitas dan kuantitas ini senantiasa Tuhan akan bentuk seturut dengan karya Allah. Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, dan kita juga akan menghidupi motivasi, bukan pemeliharaan, motivasi kita juga belajar dari motivasi kita mengikut Yesus. Kita belajar dari Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan 35. Ini merupakan kelanjutan dari kisah mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Pangeh lamun nggih, mongkur berapa roti dan 2 ikan ning iso ngekeki maam 5.000 wong. Itu adalah mukjizat Allah. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, pada bagian ini menolong kita merefleksikan ulang perihal penting motivasi seorang yang mengikuti Yesus dimanapun dan kemanapun dia pergi. Beberapa motivasi yang dapat kita renungkan. Yang pertama di ayat 25, mengikut Yesus untuk mendapatkan kemudahan dan kelancaran rezeki. Terkadang ketika kita mau mendapatkan kemudahan dan kelancaran rezeki, kalau orang yang tidak mengenal Yesus pergi ke dukun atau gunung atau sesembahan yang lain. Namun di sini Tuhan mengajarkan supaya kita, Yesus dipanggil sebagai rabi atau dalam bahasa Indonesia sebagai guru. Dari 25 ini, seorang Yahudi yang paham dan mengerti isi Taurat karena disebut rabi atau guru, dan mengajar banyak orang tentang hidup dan dalam kesalehan. Nah, di sini karena di sini dikatakan di ayat 25 tadi kan tidak dijawab sesuai keterangan waktu, melainkan para maksud di balik pertanyaan. Yesus katakan, kamu mencari aku bukan karena tanda, tapi karena kamu telah makan roti dan menjadi kenyang. Bagian ini menegaskan bahwa alasan orang banyak mengikut Yesus yakni mendapatkan kemudahan dan kelancaran rezeki. Maka hari ini memakai kata lain mengikuti Yesus untuk mendapatkan kemudahan material dan kebutuhan hidup. Nah, itu salah satu motivasi kita dari Gusti Ning, ya tidak berhenti di titik itu saja. Titik untuk pemeliharaan itu penting. Nek berhenti di situ kita akan puas dan kita akan berhenti di titik itu dan ya wis lah,
Aku cukup semini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, dan kita belajar di ayat 27 bagaimana menghidupi orientasi hidup kekal. Yesus memberikan dorongan untuk dapat makan. Orang harus mengupayakan dengan cara bekerja. Nek kowe gelem sukses, ya kowe bekerja. Ketika Yesus menebus manusia, Tuhan Yesus sengsara dulu. Dan dia akhirnya dia memenangkan, memerdekakan manusia dari dosa. Nah, bekerja untuk mendapatkan makan merupakan kelumrahan dalam hidup. Wis biasa. Nah, kelumrahan kita apa? Bagaimana kita menyerahkan kekhawatiran kita, bukan kita makan bukan untuk yang kita dapat, bukan untuk kebinasaan, tapi untuk kekekalan, untuk kelestarian, untuk orientasi, motivasi jangka panjang bersama dengan Yesus. Dan di sini dan di berikutnya kita belajar di Yohanes ini tadi untuk melatih pertumbuhan iman dalam bekerja. Lah ya wes, ketika kita melatih dalam pekerjaan iman ini, percaya tidak percaya, aku bekerja berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberkati. Kalau kita khawatir, ya udah tersandung dalam kehidupan ini. Dan yang berikutnya, yang kelima, bagaimana kita menghayati ikatan kebersamaan antara sama pengikut Yesus. Iman pada Yesus akan terbukti ketika sulit dalam perkara hidup seturut dalam kehidupan seharian yang kita alami. Bapak Ibu dan Saudara kasih, yang saya ingat suatu tema di sidang klasis, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Lah di sini bukan hanya kita mengasihi Allah, tapi mengasihi sesama. Nah di sini, dan Tuhan Yesus yang diberikan lebih tinggi dari tanda Musa pada saat itu perjanjian lama. Dan di sini Tuhan memberikan mana atau roti kehidupan yang lebih. Itu adalah Yesus yang menuntun dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, untuk memelihara kesatuan baik sebagai keluarga maupun gereja, kita didorong untuk mengelola kesadaran diri, menghidupi motivasi derek Yesus, derek Gusti Yesus, dan memiliki komitmen bersama. Sanggul sinangkul ing bot repot, bertolong-tolonglah menanggung beban. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mari kita bersama, kita percaya dan dengan kuasa Allah yang mengutus kehidupan ini kepada kita sebagai sumber berkat, sebagai sumber kehidupan. Mari kita pelihara relasi kita kepada Bapa, relasi kita dengan sesama kita, dan kita imani cara kuasa Allah untuk hidup dalam kehidupan keluarga Allah. Mari kita bangun komitmen kita bersama sebagai persekutuan yang percaya dalam mengikuti Yesus. Saya yakin dan saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih yang beribadah di saat ini, Bapak Ibu pasti menulis, bahkan mempunyai solusi. Ketika Bapak Ibu percaya kepada Allah, di kiri kanan Bapak Ibu akan ada pertolongan. Mari kita bersama membangun idealis bersama dengan roh yang sama, yaitu damai sejahtera dan hidup kekal di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita, dan di sini kita akan bersama masuk dalam satu teduh sejenak. Satu teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia, kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita bersama mempersembahkan. Sebelum kita mempersembahkan, kita akan mendasari persembahan ini dengan ayat Alkitab di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama, yang demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, kami demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita bersama dengan ketulusan hati kita akan bersama memujikan dan mempersembahkan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 393, bait yang pertama dan yang kedua, Tuhan betapa banyaknya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita bersama berdoa persembahan, syukur, syafaat, dan penutup. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, pada kesempatan ini kami mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik, sungguh luar biasa menghidupi cinta kehidupan kami, mengasihi kami, bahkan mengajarkan kasih kepada kami untuk saling mengasihi sama kami. Terima kasih Bapa. Tuhan mengajarkan kami tentang bagaimana kami harus menyatukan roh kami, menyatukan kehidupan kami untuk setia bersangkul sinangkul ing repot atau bertolong-tolong menanggung beban kehidupan kami bersama. Ya Tuhan, kami juga berdoa saat ini, kerinduan kami untuk berdoa saudara-saudara kami yang saat ini sedang membutuhkan pemulihan sakit, seperti halnya Ibu Murniah, Ibu Resti, Ibu Tuminah, dan Ibu Turiem. Kau berkati, Engkau jamah dengan kuasa darah-Mu, dengan darah salib-Mu Tuhan menyembuhkan, bahkan memberikan jalan keselamatan yang baik turut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat, seluruh jemaat di GKJ Bangsa yang saat ini berada di Bangsa, Kroya, Kemeranjen, Kecilang, Kubang, Karangsari Barat, Karangsari Atas, Karangsari Bawah, Kebasen, Rawalo. Kau berikan kesatuan hati, Kau berikan persekutuan bersama dengan gereja-Mu ini, keluarga, bahkan pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu, bahkan wirausahanya seturut dengan kehendak Tuhan, dan Kau berikan kesehatan dan pendidikan yang layak. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk perkembangan dan pertumbuhan iman rohani secara fisik dan
secara iman yang luar biasa, yang sungguh baik di jemaat-Mu tempat ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayan-Mu di Gereja Kristen Jawa Bangsa, majelis-Mu, penetua, diaken, pendeta, komisi asar multimedia, pemusik PPJ, dan begitu pula koster. Kau berkati, Kau jamah, Kau berikan kelengkapan yang luar biasa. Besarkan kapasitas kami bersama untuk melayani kebersamaan di tempat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para aparatur pemerintahan, keamanan, persatuan, dan kedamaian Indonesia yang saat ini sedang di dalam wabah COVID-19. Kau berkati ya Bapak. Kau berkati supaya pandemi ini segera teratasi dengan baik, dan kami berdoa untuk pemerintahan, untuk program vaksinasi dapat berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk yang mengalami sakit kedukaan, kehilangan keluarga yang meninggal. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berjuang dan sedang terpapar COVID-19. Ya Tuhan, kami juga berdoa dan kuatkan kami dan jagai kami, kesehatan kami, untuk senantiasa tetap untuk melayani masyarakat dan jemaat di seluruh kehidupan ini ya Bapak. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi badan kerjasama gereja di GKJ Bangsa dengan Desa Karangsari dan Desa Bangsa, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Bamak, Banyumas Klasis, Banyumas Selatan, Sinode, PGI, Mitra Gereja, YPK, Paseban, dan LPPS, dan guru-guru agama di sekitar Banyumas dan Cilacap. Kau berkati pergumulan kami multimedia ini ya Bapak, untuk memperlengkapi, semakin maju, semakin menjauh di dalam menjauhkan roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu dan mendekatkan berkat yang seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk berkat yang telah kami kumpulkan satu persatu. Kau jamah, Kau kuduskan, dan Kau muliakan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Hanya Tuhan yang akan melengkapi setiap kehidupan ini semua. Doa ini kami serahkan dalam tahta kerajaan-Mu, dan kami minta dalam Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita akan bersama menyanyikan pujian pengutusan di dalam kidung jemaat nomor 249, bait yang pertama dan yang kedua, Serikat Perso. Mari kita bersama menerima berkat
Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kami sampaikan warta jemaat dan kegiatan GKJ Bangsa selama sepekan, yaitu sebagai berikut. 1. Ibadah Minggu 8 Agustus 2021, menunggu informasi selanjutnya. 2. Ibadah Sekolah Minggu 8 Agustus 2021, atau menunggu informasi selanjutnya. 3. Persekutuan doa sepekan dilaksanakan di rumah masing-masing. 4. Protokol kesehatan dapat dibaca dalam warta edaran atau blog GKJ Bangsa. Kemudian yang kelima, persembahan. Demikian juga dapat dibaca di warta edaran atau blog GKJ Bangsa. Yang keenam adalah persidangan atau rapat majelis, juga dapat dibaca di warta edaran atau blog GKJ Bangsa. Yang ketujuh, perjamuan kudus, juga dapat dibaca di warta edaran atau blog GKJ Bangsa. Dan yang kedelapan, program penghijauan atau tanam buah, bunga dan lain-lain di sekitar lingkungan gereja, juga penjelasannya dapat dibaca di warta edaran atau blog GKJ Bangsa. Kemudian yang kesembilan, pokok-pokok doa syafaat, juga dapat dibaca dalam warta edaran dan blog GKJ Bangsa. Demikian warta jemaat Minggu 1 Agustus 2021. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.